Perasaan tenang dekat Allah itu harus ada suatu tindakan dari kita secara iman disengaja. Nomor 2, catatlah, membatasi keluhan dalam jiwa. Kelihatannya penulisan Mazmur ini dengan dibubuhi melodi oleh Bapak Yedutun, lirik dari Daud ini keluar dari kesesakan jiwanya. Kayaknya Daud sedang dirudung masalah. Entah apa, tapi kedengarannya serius. Dan ayat 4 dan ayat 5 didedikasikan untuk keluhan. Untungnya Daud itu tidak membiarkan keluhan merajalela. Dia nggak bersungut-sungut akhirnya. Dia kasih saham keluhan dalam jiwanya hanya 2/13. Ini kan total 13 ayat. Mazmur pasal 62. Hanya 2 ayat saja untuk keluhan. 2/13 itu kira-kira kalau nggak salah sekitar 15% saja. Jangan izinkan keluhan itu menguasai 90% pikiran. Sekalipun masalahmu besar, Tuhan mengerti. Persoalanmu nyata. Daud juga, bahkan seringkali Daud diancam nyawa. Tetapi Daud hanya memberikan 2/13. Batasilah keluhan dalam jiwa. Kasih sela. Setelah mengeluh, sela dulu. Mengeluh itu perlu. Karena kita harus curhat sama Tuhan. Kalau enggak nanti jangan-jangan kita menyangkali keadaan. Jadi perlu jujur sih. Tuhan cinta dan sayang dengan orang yang batinnya jujur apa adanya. Tapi apa adanya bukan berarti kita kalah. Apa adanya bukan berarti kita terbawa arus. Apa adanya itu seringkali ala kadarnya. Kita curhat secukupnya, setelah itu berimanlah. Setelah itu akuilah firman. Setelah itu pujilah Tuhan. Ya. Saya belajar banyak bagaimana cara mengeluh. 4 dan 5 ini seni mengeluh. Jadi bukan berarti mengeluh itu dosa. Tetapi mengeluh itu ada caranya. Caranya begini, ayat 4 ini adalah keluhan Daud terhadap musuhnya. Atau dia mengeluh kepada musuh-musuhnya. Boleh nggak kita mengeluh sama orang? Nah kalau contohnya kita di restoran nggak keluar nih makanan, 1 jam nggak keluar. Gimana? Kita juga bisa mengeluh, tetapi jaga kata-kata. Mengeluh boleh, nggak perlu berdosa. Ini caranya Daud mengeluh kepada musuh-musuhnya. Namun dia tidak berdosa dengan mulutnya. Ayat 4 sekali lagi. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Seseorang di situ adalah dirinya sendiri. Dia menaruh dirinya sebagai pihak ketiga dalam Mazmur ini. Anda boleh mengeluh, tapi hati jangan terlalu terbawa-bawa. Keluhan Anda meskipun untuk dirimu, jadikan dirimu yang mengeluh itu pihak ketiga. Seseorang. Berapa lamakah kamu, pihak kedua itu, hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Kalian tuh mau saya hancurkan? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring. Aku ini gak kuat-kuat banget. Kekuatanku juga ada batasnya. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Seperti Daud itu bukan memohon, tetapi seperti dia itu berkata, tolong berbelas kasihanlah. Tolong pahami situasi. Tapi hatinya dia jaga. Dia tidak dengan mulutnya berdosa keluar sumpah serapa. Apalagi mengutuki mereka. Biar Tuhan yang mengutuki siapa. Biar Tuhan yang memberkati siapa. Tuhan meninggikan, Tuhan merendahkan. Tuhanlah hakimnya. Tugas kita hanyalah memberitahukan di mana keluh kesah kita, di mana hak kita, dan bagaimana orang lain menyalahi hak itu. Lalu serahkan penghakimannya ke Tuhan. Sementara hati ini tolong dijaga dengan segala waspada. Melekatlah pada Allah, miliki Allah di dalam jiwa. Berapa lama kamu mau begini, bro? Kamu kok begitu terus sama aku? Kenapa kasar kata-katamu? Kenapa kamu fitnah saya? Saya tidak begitu loh. Apa yang telah saya perbuat kepada kamu sehingga kamu membenci aku demikian rupa? David was reasoning. Dia sedang reasoning itu apa ya? Dia sedang menceritakan, dia sedang menjelaskan yang masuk akal. Dia sedang bukan berdebat, tetapi dia sedang bertukar pikiran. Dia jaga agar hatinya jangan terlalu panas supaya adem pikiran. Dia berkata, harusnya tidak begini loh. Apa alasanmu membenci aku? Aku ini dinding yang sudah miring.
hendak roboh, kamu kok tendang-tendang begitu? Dia nggak ngancam-ngancam, dia nggak berkata, Tuhan hancurkan kamu, Tuhan balas kamu, nggak ada begituan. Boleh mengeluh, harus bahkan. Tapi perhatikan caranya.